Mereka mengatakan Yesus bersyahadat. Iya, bersyahadat dengan kata syahadatain itu yang asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab memang ada kata-kata syahida, ya. Li'anna yasu'a nafsahu syahida an laisa linabiyyi karamatun fi watinihi. Ada kata-kata syahida di situ, artinya bersaksi. Karena ada kata-kata syahida di situ, mereka menganggap Tuhan Yesus itu bersyahadat. Ini tuduhan mereka. Nah, di sini saya mau mengcounter balik. Jika kamu menuduhkan itu, lah Allahmu juga bersyahadat. Oh ya? Oh iya, saya buka ya di Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini ada kata-kata syahidah juga. Allah menyatakan bahwasanya, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya Allah juga bersyahadat kalau Dia mau pakai kata syahidah yang ada di dalam Alkitab. Ya. Menjadi sebuah syahadat. Iya, kalau itu menjadi sebuah syahadat, berarti Tuhanmu juga bersyahadat. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah, dalam kesempatan ini kita ketemu lagi nih dengan narasumber kita, yaitu Bu Fadilah Hafiz, yang sudah mencerahkan kita pada sesi pertama tentang apa? Tentang ternyata banyak hal yang dikira sama antara Kristen dengan Islam, ternyata itu semuanya berbeda. Dan tadi Bu Fadilah telah sampaikan dalil-dalil dengan pemahaman beliau yang fasih dalam bahasa Arab, yang kemudian itu akan menambah hasanah kita sehingga kita tidak mudah nih ditipu, dibodoh-bodohin menggunakan diksi-diksi atau frasa-frasa itu untuk membuat seolah-olah kita itu yang mencontek mereka, begitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih dalam lagi nih dengan Bu Fadilah terkait dengan masih berkaitan dengan hal yang sama, tapi kita akan lihat dan tinjau sejauh mana kita akan belajar pada hari ini. Ya, halo Bu Fadilah. Halo, shalom Elia. Salamul masih semua. Oke, thank you. Nah, kita lanjut perbincangan kita yang pertama. Gimana tuh? Apalagi yang kira-kira yang perlu kita ketahui nih? Kan saya nggak tahu bahasa Arab jujur aja. Ya, oke. Ada satu hal yang mereka tuduhkan ke kita, satu lagi. Kita buka Yohanes 4 ayat 44 Elia. Yohanes 4 ayat 44. Ayat 44. Oke. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Oke. Nah, kata bersaksi di situ mereka bilang Yesus bersyahadat. Nah, ini lucu. Ini membuat saya ikut tertawa. Kenapa? Kita coba buka di dalam bahasa Arabnya ya. Ya, dikatakan di sini mereka mengatakan Yesus bersyahadat. Iya, bersyahadat dengan kata syahadatain itu yang asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab memang ada kata-kata syahidah, ya. Li'anna yasu'a nafsahu syahida an laisa linabiyyi karamatun fi watinihi. Nah, ada kata-kata syahidah di situ. Artinya bersaksi. Nah, karena ada kata-kata syahidah di situ, mereka menganggap Tuhan Yesus itu bersyahadat. Ini tuduhan mereka. Nah, di sini saya mau mengcounter balik. Jika kamu menuduhkan itu, lah Allahmu juga bersyahadat. Oh ya? Oh iya, saya buka ya di Al-Quran surah Ali Imran. Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Demikian bunyinya, bukan firman Tuhan ya. Demikian bunyinya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini ada kata-kata syahidah juga. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya Allah juga bersyahadat kalau Dia mau pakai kata syahidah yang ada di dalam Alkitab. Ya. Menjadi sebuah syahadat. Iya, kalau itu menjadi sebuah syahadat, berarti Tuhanmu juga bersyahadat. Ya. Nah, itu yang selalu mereka tuduhkan juga polemikus-polemikus Islam. Mereka sekarang tuh lebih suka pakai Alkitabul Muqaddas untuk menyerang kita, Elia.
ya. Alkitab yang berbahasa Arab. Iya, itu yang mereka serang. Dan ternyata itu berbeda. Banyak beberapa makna yang berbeda dengan mereka, dan mereka memaksakan untuk itu menjadi sama. Lagi pula kalau dilihat di ayat ini, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi. Kalau bersaksi di sini pun mereka anggap sebagai syahadat. Di situ bersaksi bukan tentang la ilaha illallah baru Muhammad dan Rasulullah, karena Muhammad aja belum ada di zaman itu. Satu itu, kata bersaksi itu ada dua makna. Kata syahidah bisa menyatakan. Kemudian bersaksi itu misal, aku menyaksikan Elia pergi ke sekolah. Ya, aku menyaksikan, melihat dengan mata. Bisa pakai kata syahidah. Bisa syahidtu Elia zahaba ilal madrasah. Artinya aku menyaksikan bahwa Elia tadi pergi ke sekolah. Menyaksikan itu ada dua perspektif. Menyaksikan itu melihat dengan mata kepala, kemudian menyatakan. Kalau cuma masalah pernyataan atau menyaksikan, di sini Yesus menyaksikan apa? Bukan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah. Enggak itu. Konteksnya itu loh. Muhammad aja belum ada. Ada Muhammad, enggak kenal kita sama Muhammad. Itu masalahnya. Nah, itu tuduhan mereka. Nah, bisa kita counter balik ketika di Ali Imran ayat 18. Syahidallah. Artinya apakah Allahmu bersyahadat? Dan ternyata memang ada. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Artinya dia bersyahadat, menyaksikan atas dirinya sendiri. Yang dalam Kristen itu enggak sah. Iya, enggak sah. Di sini dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Artinya dia menyaksikan, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya sendiri. Nah, artinya kalau kita mau pakai perspektif kacamata kuda mereka, bahwa kata syahidah itu adalah bersyahadat. Nah, Allah juga bersyahadat. Masalah kan di situ. Jadi mereka tidak bisa mengenal bagaimana konteks ayat, konteks kata di dalam sebuah firman Tuhan. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang mereka sering tuduhkan? Roh Kudus. Roh penghibur. Yang mereka bilang adalah Muhammad. Oke. Saya tidak mau melebar bahwa dalam bahasa Ibraninya Mahmadim dan segala macam. Logika saja. Ketika mereka bilang bahwa Alkitab kita palsu, tetapi mereka butuh validasi dari Alkitab. Bahwa mereka mengemis lah bahasa saya ya. Butuh validasi dari Alkitab bahwa Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Satu. Mereka juga menistakan Al-Quran. Kenapa saya bilang demikian? Al-Quran tidak pernah mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad. Al-Quran mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Ada ayatnya nggak itu? Oh, banyak. Tapi mereka selalu dalam kurung Ruhul Kudus dalam kurung Jibril. Ruhul Kudus dalam kurung Jibril. Oh, ternyata bagi mereka Roh Kudus itu Jibril. Betul. Ya itu tadi disebut namus. Oh iya. Namus. Nah, namus di kita itu beda. Ya sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, Roh Kudus itu Jibril. Nah, kemudian mereka pengen bahwa Roh Kudus itu Muhammad. Nah, ini mana yang benar? Kamu butuh validasi dari Alkitab yang kamu anggap palsu, atau artinya kamu sudah menistakan Quranmu. Quran tidak pernah mencatat bahwa Muhammad adalah Roh Kudus. Atau mungkin jadi opini liar kan? Atau mungkin Jibril adalah Muhammad. Nah, jadi kan opininya jadi makin melebar. Itu yang sering dituduhkan. Bahkan Zakir Naikku mengatakan demikian. Ya. Saya udah buat video sih tentang ngawur semua. Ya, itu salah satu yang dia serang ke kita. Padahal kalau kita mau jujur, mereka menistakan juga Al-Quran mereka, gitu. Ya, karena iman mereka di dalam Al-Quran itu Roh Kudus tidak pernah satu pun disebutkan bahwa Roh Kudus itu Muhammad. Ini jadi masalah. Itu satu. Kemudian Idul Fitri, ya. Idul Fitri itu dari kata-kata fatoro, itu membuka. Saya tidak tahu membuka artinya kalau mereka bilang itu fitrah suci, kembali ke fitrah, kembali ke kesucian. Nah, dari kata-kata fatoro itu membuka. Nah, yang dibuka apa? Apakah mereka selama puasa kemudian dibuka dengan makan enak?
Bisa jadi. Makanya kalau di dalam Islam pas mereka bulan puasa, ketika berbuka puasa itu ada doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Aftor itu aku membuka. Itu kata dasarnya nanti ujungnya fitrun, fatir. Nah, di situ aku membuka. Nah, ini mereka nggak paham. Kata fitri, ada yang bilang disangkutkan dengan fitrah. Fitrah itu kembali suci katanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah tentang bulan Syawal, itu adalah kemenangan Baginda dalam peperangan. Beberapa peperangan itu di bulan Syawal. Makanya disebut juga Idul Fitri ini kan hari kemenangan. Hari kemenangan. Nah, mereka anggap itu hari kemenangan sukacita. Nah, sebenarnya mungkin kemenangan dari beberapa perang bisa jadi begitu. Itu kan ini apa namanya? Saya tidak mau terlalu jauh ke situ. Tetapi masalah tentang Idul Fitri itu tidak secara eksplisit ditulis dalam Al-Qur'an. Memang nggak ada, Elia. Cuman dianggap itu hari raya sukacita. Nah, tetapi di Alkitab kita bisa buka di Lukas 22 ayat 1, ternyata itu adalah hari raya roti tak beragi. Karena fatir itu membuka. Fatir itu roti tidak beragi. Dari kata-kata fatoro itu menjadi fatir, itu roti tidak beragi. Nah, Idul itu artinya hari raya. Misalnya Idul Milad. Idul Milad tuh hari hari raya ulang tahun. Milad itu kan lahir kembali. Idul Milad. Maulid dari kata-kata ya walada wulida, kemudian maulid, milad, itu sama. Kalau di dalam Natal misalnya Idul Milad Said, Yesus Al-Masih, selamat merayakan hari raya kelahiran Yesus Kristus. Nah, Maulid Nabi. Ya, itu kata-kata Maulid itu artinya ulang tahun. Nah, Idul Fatir, Idul Fitri itu roti tidak beragi ternyata. Saya juga kaget ketika saya baca Alkitab. Makanya saya tuh sekarang lebih suka membahas Alkitab. Apa yang mereka tuduhkan. Mereka sekarang ubah-ubah pakai Alkitabul Muqaddas. Saya cari itu. Loh, ternyata luar biasa. Alkitab itu dalam segala bahasa, gramatikanya itu tidak pernah melenceng, Elia. Baik secara konteks maupun dia konsisten. Konteks maupun teks ya. Teks dan konteksnya dia konsisten. Misalnya kata namus, kata syiah dan lain sebagainya, kata samawat dan al-jannah itu dia tidak pernah berubah. Campur-campur. Tidak bercampur. Selalu dia selalu kalau saya bilang konsekuen. Baik teks dan konteksnya. Itu makanya saya sangat kagum sekarang lebih suka membuka Alkitab, kemudian Alkitab. Kenapa berbahasa Arab? Karena mereka tuduhannya ke situ. Ya, bahasa Arabnya. Tuduhannya karena Koptik pakai ini. Kemudian ada lagi tuduhan mereka masalah kata Allah. Nah, di tafsir Takla itu ada kata Allah. Ya, ada yang bilang kata Allah tuh menurut Koptik. Ya, gitu gimana tuh? Maksudnya Allah tuh orang Kristen mencontek kata Allah itu gimana? Atau orang Kristen menggunakan, kan ada orang Kristen yang anti nama Allah, katanya Allah itu namanya dewa orang Islam gitu. Nah, bagaimana itu? Ya, gini. Kata Allah itu ya, sebenarnya kafir Quraisy juga pakai kata Allah. Oh ya? Ya. Oh. Bapaknya Baginda namanya Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Abdinya Allah. Ya. Artinya dia tidak belum Islam itu. Oh, iya. Bukan Islam. Artinya kata Allah itu sudah ada sebelum adanya Islam. Nah, Allah sendiri sebenarnya kalau dalam gramatika bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan proper name loh, Elia. Kenapa tuh? Nah, yang alif lam lam ha itu atau yang mana? Ya, alif lam lam ha. Oke. Alif lam lam ha itu tidak bisa dikatakan proper name. Kenapa? Nah, kalau di dalam bahasa Arab yang namanya proper name ketika dia menjadi jamak dia gak akan berubah. Oke. Proper name itu kan nama diri, betul? Misal
namamu Elia, Elianya menjadi jamak, Elia, dia tidak akan berubah. Nggak bisa. Tetap Elia atau Elia kasirun, Elia yang banyak. Tetapi kalau generic name, misal contoh apa Elia? Kalau generic name, Jadinya malaikat gitu. itu bisa jadi berubah. Apalagi generic name, manusia, itu jamak akan berubah. Misal generic name apa ya? Gelas, kue. Misalnya guru, murid. Ketika jamak dia akan berubah. Misal kalau tunggal dia berubah juga. Iya, misal Allah pun begitu. Tuhan pun bisa berubah katanya itu, berubah huruf dan kata. Misal kata Rabbun, itu kan generik, betul? Nah, di dalam jamak, kalau di dalam bahasa Arab, dia jamaknya apa? Jadi arbab, Tuhan. Kemudian guru itu generik, betul? Guru itu tunggalnya guru laki-laki, ustaz. Ketika dia jamak guru-guru laki-laki, asatiz, beda nggak? Ya. Itu generic name. Jadi generic name itu kalau ketika dapat jamak itu akan berubah. Bagaimana dengan kata Allah berubah? Dia berubah. Allah jamak di dalam bahasa Arab itu jadi ilahatun, ilahah. Itu Allah, sesembahan. Tapi ada yang bilang Allah Alif Lam Lam Ha itu beda dengan Al-Ilah. Mereka bilang itu adalah ismun illah, nama ilah, nama sesembahan. Itu perspektif mereka. Artinya proper name kan, nama diri. Tidak bisa kalau kita mengikuti gramatika bahasa Arab. Karena proper name ketika jamak itu tidak bisa berubah, Elia. Tetapi generic name itu akan berubah. Jadi ilahatun, ilaha. Jadi begini, Tuhan itu generic name. Benar nggak? Coba koreksi. Dia akan berubah. Makanya ada kalau di Yunani kurios. Nah itu dia. Tetapi kalau nama diri itu tidak berubah ketika jamak. Misal Yesus, nggak akan berubah jadi Yasai atau apa, enggak. Tetap Yasu, kasir, misal Yasu atau apa gitu. Dia tidak akan berubah kalau ketika jamak. Itu. Dan Allah Alif Lam Lam Ha itu berubah. Berubah, ilahatun, ilahah, ilah. Nah, mereka sekarang itu, mereka para polemikus Islam itu sekarang mengambil tafsir Takla yang Koptik punya. Nah, di tafsir Takla di situ dituliskan Allah, terus di subtitle Allah, subtitlenya apa? Abnaullah, Ibnullah. Nah, Allah itu apakah ismun ilah? Di Takla tidak menyebutkan. Cuman ismun ilah tentang ilah yang mana nih? Ibnullah, anak Allah itu. Who is anak Allah? Yesus Kristus. Jadi di tafsir itu berbicara nama anak Allah ini. Nah, kalau dia bilang maksa, enggak, itu ada kata ismullah, ismun illah. Oke. Kecuali kalau dia katakan di situ Allah huwa ismun illah. Allah adalah, dia adalah nama Allah. Itu baru kau bilang bisa. Kamu mengatakan bahwa Allah itu adalah nama ilah. Nah, di situ tidak dikatakan, cuman dia menyebutkan bahwa ismun illah yang anak Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika mereka mau bahas itu, mereka mau membalikkan itu, melihat di tafsir Takla, ya kita bisa menjawab. Gitu loh. Jadi jawabannya jelas gitu loh. Jadi bahwa kata Allah itu tidak bisa menjadi sebuah proper name. Dan di situ jelas tidak dikatakan Allah huwa ismun illah. Tidak ada kata itu. Dia langsung ismun illah yang merujuk kepada anak Allah itu. Gitu. Jadi kalau dibilang kita mencontek nama Allah, lalu Allah itu adalah sebuah nama dari sesembahan, itu salah ya, Bu. Satu itu. Karena begini Elia, bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa-bahasa luar. Coba kita buka mungkin di kata Tuhan, kata Allah itu di dalam Alkitab mungkin bahasa Batak.
di dalam Alkitab mungkin berbahasa Jawa, itu pasti akan berbeda. Ya. Ya, jadi kalau mereka memaksakan bahwa kata Allah itu adalah milik mereka juga tidak bisa. Karena itu bahasa yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sama kayak kata akhlak, kata syafaat. Kita pakai, boleh. Karena bahasa itu bukan agama. Itu satu. Kemudian dua bahasa-bahasa itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Gitu Elia. Oke. Lalu bagaimana dengan kata muslim? Apakah muslim itu sama dengan Islam? Begini, Muslim itu artinya berserah, orang yang berserah. Iya. Islam yaslamu itu bisa dikatakan orang sejahtera, selamat. Selamat. Ya, selamat. Jadi sedangkan Muslim ada kata di dalam bahasa Arab astaslimu, aku berserah. Apakah orang Kristen bisa disebut Muslim? Bisa. Oh bisa ya? Bisa dong. Karena kita orang yang berserah kepada Allah. Kepada Allah. Ya Allah Tritunggal. Ya, cuman berserah kepada Allah yang mana? Nah itu dia tuh. Berarti orang Kristen bisa disebut Muslim, tapi ya kita tetap Kristen bukan Islam. Ya? Iya, Muslim dalam arti kita orang yang berserah diri, gitu loh. Nah, tetapi kita bukan Islam. Muslim itu orang yang berserah. Islam itu adalah agama. Ah, itu yang harus didudukkan dulu. Apa itu Islam, apa itu Muslim. Kita harus bisa membedakan mana yang berserah, mana yang agama. Iya, cuman kita terlanjur menggunakan bukan framing kita bahwa Muslim itu adalah orang Islam. Padahal artinya lebih luas gitu ya. Lebih luas. Siapapun yang berserah diri kepada Tuhan bisa disebut Muslim. Lalu ada lagi kira-kira yang sering kali dianggap orang sama atau beda gitu. Oh, bagaimana tentang Maryam? Nah, ini saya senang sekali nih. Kenapa jadi berbeda? Ya. Apa berarti Maryam dengan Maria di kita tuh beda ya? Ya, di Muslim dengan di Kristen? Kalau kita lihat sejarah pasti berbeda, Elia. Ya, dalam konteks sejarah ya pasti berbeda ya. Iya, pasti berbeda. Kenapa bisa jadi berbeda? Nah, ini kan mereka bilang Maryam itu apa? Saudara Harun. Ya toh, saudara Harun, anaknya Imron. Oke. Kenapa mereka jadi melenceng jauh ke sana? Karena begini. Jaraknya itu 1000 tahun loh dengan Yesus. Kenapa mereka melenceng? Mungkin ini opini liarku ya. Jadi begini, mungkin mereka bacanya cuman sampai di kisah Miriam, itu di Keluaran ya kalau nggak salah. Ya, Miriam itu di Keluaran ya. Mungkin baru baca sampai di situ, lompat langsung ke Yesus. Ya, kenapa saya bilang begitu? Di dalam bahasa Arab Miriam itu juga disebut Maryam, Elia. Oh, hanya beda huruf hidupnya ya? Betul. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya harokat. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, coba kita buka ya. Ya, kata Miriam, mana banyak sekali. Oke, kita buka di Keluaran 15 ayat 20. Keluaran 15 ayat 20. Itu Miriam, ya Miriam itu yang di zaman Musa. Itu beda dengan Bunda Maria ya, Ibu Yesus itu 1200 tahun itu. Ya, jaraknya jauh sekali Elia. Iya, Keluaran 15 ayat 20. Ayat 20. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan tampil mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Udah. Fa'akhazat Maryaman Nabiyah. Maryam. Ya toh? Maryam. Kemungkinan mereka bacanya di sini. Oh, ini nih Maryam nih sama. Bunda Maria juga disebut Maryam. Iya, Maryam. Di dalam bahasa Arab. Ya, Maryam. Harokatnya sama, hurufnya juga sama, itu Elia. Jadi mungkin model begini. Nama Siti Fadila banyak. Salah satu aku dan mantan Menteri Kesehatan. Ya, Siti Fadila juga sama. Tetapi Siti Fadilanya sosoknya sama nggak? Ya beda. Belakang namanya udah beda. Dia Supari, saya Hafiz. Tuh, satu. Kedua, emak bapaknya pasti nggak sama. Ya.
Begitu juga dengan ini. Jadi teman-teman, yang tentang Maryam ini, kita menduga kan mereka mengatakan bahwa Maryam itu saudaranya Harun. Ibu Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah ibunya Maryam, saudara Maryam, Harun, iya. saudara Imron gitu. Anaknya Imron. Anaknya Imron, saudara Harun gitu. Nah, kita dalam iman Kristen kalau melihat kalau mereka mengatakan bahwa ibu Isa itu adalah Maryam, saudara Harun, anaknya Imron, sedangkan kalau kita lihat ke dalam Alkitab, Bunda Maria itu bukan anaknya Imron, itu anaknya Ana dan Eli. Dan jaraknya, kalau kita lihat di Alkitab, jaraknya Yesus dengan Miriam yang di Keluaran yang dibaca tadi, itu 1200 tahun. Ya, hampir 1200 tahun. Jadi kalau mereka mengatakan ibunya Isa itu adalah Maryam saudara Harun, itu kegagalan sejarah. Yang benar itu adalah ibunya Yesus adalah Maria, anaknya Eliakim dan Ana gitu loh. Nah, tapi ternyata tadi Bu Fadila, kita kan heran nih, penasaran bertanya, kok bisa gitu mereka mengatakan ibunya Isa itu Maryam saudara Harun, sedangkan Maryam ke Yesus aja jaraknya hampir 1200 tahun. Ternyata karena memang namanya dalam sama. bahasa Arab itu disebutkan sama. Jadi mereka mungkin bacanya sepenggal-sepenggal lalu anggap sebagai kebenaran. Ya, jadi bacanya baru mungkin sampai bilangan. Ya, di bilangan juga masih ada kan tentang Miriam itu. Lompat ke Matius. Nah, itu dia. Kalau silsilah Maria itu di Lukas ya. Di Lukas. Lah lompat ke situ. Kemungkinan lo ya, karena namanya sama. Namanya sama, bapak ibunya yang beda. Nah, jadi jatuhnya kasihan ya Bu. Ya, bener. Kalau saya melihat itu mereka membaca tetapi tak mengerti sama sekali. Maka saya bilang orang Islam itu memahami kitabnya itu ada 4 golongan. 1, gak bisa baca, otomatis gak ngerti arti, otomatis gak paham maknanya. Yang kedua, bisa baca tapi nggak ngerti arti, nggak paham makna. Yang kedua, yang ketiga, bisa baca, ngerti arti, maknanya nggak ngerti. Yang keempat nih, bisa baca, ngerti arti, paham makna. Ini siap-siap. Makanya bahasa saya, Elia ya, 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Mereka mengenal ketuhanan itu ya, mengenal iman itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, baru 4 kan. Untuk sempurna, murtad dari sana maksudnya ya, itu 4 sehat 5 sempurna. Paham kan ya? Pandangan Bu Fadila ya? Iya, pandangan saya. Karena kalau mengerti mana artinya udah belajar secara holistik ya, belajar semua. Betul. Wah. Jadi memang teman-teman ya ada banyak hal yang salah ya, yang mereka anggap. Ya seperti Maryam tadi itu sayang sekali ya. Betul. Artinya mereka tuh nggak belajar sama sekali. Dengan berani mengatakan Maryam saudara Harun, ibu Isa. Lalu mereka menyamakan Isa dengan Yesus. Wah itu, waduh error banget itu teman-teman. Kalau kita belajar dari bahasanya, kita belajar dari sejarahnya. Mereka meyakini apa yang salah ya Bu. Betul. Mereka meyakini apa yang disalahpahami ya. Dan untuk itu ya memang kita sebenarnya nggak bisa melawan mereka gitu ya, tapi justru harus mendidik mereka, memberitahu nih, seperti adanya podcast ini dengan pengajaran dari Ibu Fadila tadi yang sampaikan, ya beliau berusaha mengajarkan, memberitahu yang ternyata itu salah, yang benar tuh yang begini ya, dengan bukti yang beliau sampaikan. Jadi ini adalah cara kita untuk memberitahu mereka dengan pelan, dengan kasih juga bahwa memang yang kamu pahami selama itu tuh salah gitu, sehingga nggak heran ya banyak juga dari antara mereka yang nggak ngerti. Ada penutup dari Bu Fadila? Ya. Satu lagi Elia. Sering bertanya, Isa dan Yesus sama tidak? Pertanyaan klasik ya. Bisa iya, bisa tidak. Oke? Oke. Kenapa aku bilang bisa iya? Ketika dia pakai Isa yang sesuai dengan Alkitab, Isa yang lahir di Yerusalem, di Bethlehem, di Bethlehem, di kandang domba. Isa yang mati di kayu salib, Isa yang anaknya Bunda Maria, bukan saudara Harun, ya. Itu oke. Oke, berarti sama. Tetapi ketika dia pakai Isa yang di Al-Quran, ya jelas nggak sama. Nah itu ada yang bertanya,
salah nggak ada gereja Isa Al-Masih? Nggak salah, selagi dia pakai Isa Al-Masih yang ada di Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Nggak sama ketika dia acuannya Al-Quran. Itu, jadi dua perspektif yang berbeda. Nah, bagaimana pandangan Bu Fadila tentang Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran? Secara sejarah silsilah ya berbeda, tidak sama. Tetapi ada hal-hal yang bisa sama. Misalnya bahwa Isa itu menciptakan. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Ketika dia menciptakan, walaupun itu di Alkitab kita nggak ada. Itu ketika dari Injil-Injil Apokrifa. Ya. Ketika Isa bisa meniupkan, ya. Tetapi di situ dia sebenarnya tuh mencipta. Maka dia bilang akhluku. Kata-kata kholako itu Elia. Di dalam perspektif bahasa, di dalam gramatika bahasa Arab itu tidak bisa dipakai untuk manusia. Dia khusus untuk kepada sang pencipta. Sang kholik. Iya, ada kholako, ada kholik, ada makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Nah di sini Isa memakai kata akhluku, aku menciptakan. Nah kalau untuk manusia apa? Bisa ja'ala, bisa sona'a, itu membuat. Jadi bisakah Isa dengan Yesus disandingkan sama? Secara dia hakikatnya pencipta bisa saja. Tetapi sosoknya tetap berbeda Elia. Itu yang harus kita pahami di situ ya. Jadi mereka pun perlu belajar lebih dalam. Betul, iya. Pasti Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih dalam Islam gitu. Dalam Al-Qur'an intinya. Al-Qur'an. Iya, gitu. Ya, kita nggak butuh Al-Qur'an untuk mengetahui Yesus Kristus, ini udah lengkap. Iya. Gitu. Karena orang suka bertanya, Bu Fadila, subhat Al-Qur'an, bukan subhat. Subhat itu orang yang mencurigai Al-Qur'an. Bukan, saya bukan subhat apa. Menolak, jujur. Kenapa? Bukan imanku. Iya. Ya. Ngapain kita pakai? Gitu? Ya, ngapain kita pakai? Maka saya menginjili pun, mengajarkan pun lebih suka dengan Alkitab. Gitu Elia. Baik teman-teman, kita hari ini udah belajar banyak ya. Dari apa yang disampaikan Bu Fadila dan apa yang kita dengarkan. Semoga itu dapat menolong kita dan memperluas hasanah wawasan kita tentang iman Kristen pastinya. Amin. Untuk bisa menjawabnya apa yang dikatakan orang sama ternyata beda, apa yang dikatakan berbeda ternyata punya korelasi dan lain sebagainya. Dan ya hal ini juga akan membantu kita untuk untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Jadi kalau kamu diserang dengan istilah-istilah yang tadi, bilang aja itu semuanya berbeda. Kenapa? Ya, tadi argumennya udah disiapkan oleh Bu Fadila. Ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya bersama saya dengan narasumber yang berbeda atau mungkin hanya saya sendiri dalam pengajaran. Nantikan waktu-waktu tertentu kita upload videonya. Tuhan Yesus berkati dan jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, shalom.